Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan pertemuan seperti ini Allah catat sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya dimudahkan oleh Allah untuk bisa memasuki surganya. Karena orang yang berupaya mencari ilmu itu dimudahkan oleh Allah untuk bisa memasuki surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah mendakwahkan ajaran Islam ila yaumil akhir. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita percepat saja ya. Kita nunggu apa namanya? LCD ya, nggak datang-datang juga. Ya untuk memudahkan sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalnya mau ditampilkan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali tema kita masih dalam kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya, karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Dia ini orang India ya. Rata-rata kitab-kitab sirah nabawiyah itu atau kitab-kitab yang berisi tentang sejarah itu yang pintar nulis itu orang India. Ulama-ulama dari India. Main cerita-cerita India kan, cerita-ceritanya itu kan apa namanya, membawa keperasaan, menyentuh gitu. Begitu juga ini kitab ini. Kitab sirah nabawiyah Ibnu Hisham itu kalau dibandingkan dengan kitab Ar-Rahiqul Makhtumnya Syekh Sofi ini jauh lebih padat karangan dari Syekh Sofi dan lebih runut gitu. Ketika Al-Fakir bandingkan itu dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani khususnya dalam masalah sejarah itu, runutannya sama. Hanya kalau misalnya kayak Syekh Taqi atau Syekh Ruwas Qol Aji itu lebih ke aspek politik. Ya, diperingkas lagi gitu. Kok diperingkas lagi? Ya, supaya kita mencari. Jangan puas gitu. Karena rinciannya, tafsirnya itu ada di kitab-kitab sirah yang lain seperti kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Ibnu Hisham itu ya, dan lain sebagainya. Nah,
Malam hari ini kita lanjutkan pada tema upaya thalabun nusrah. Kemarin sudah kita ceritakan ya bagaimana ketika Rasulullah memandang bahwa penduduk Mekah ya khususnya suku beliau sendiri, kaumnya beliau sendiri yaitu Quraisy itu sudah tidak bisa lagi didakwahi, tidak bisa lagi menerima dakwah. Yakni dalam hal ini adalah tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, maka beliau kemudian berpikir mendakwahkan Islam keluar kota Mekah. Dan pilihan pertama adalah Thaif. Kita tahu hasilnya beliau diusir, bahkan dilempari batu. Ya, kemudian bersembunyi, ya, lari dan bersembunyi di sebuah kebun anggur kebun anggur milik dari Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, ya, dua orang tokoh Quraisy yang tinggal di Mekah tapi punya kebun di wilayah Thaif itu. Dan kebun itu dengan kota Thaif itu sekitar 3 mil, cukup jauh ya. Beliau melarikan diri itu ya dari kejaran orang-orang Thaif. Di sana beliau mendapatkan pertolongan yang pertama, yakni dengan masuknya Adas yang semula beragama Nasrani kemudian masuk Islam. Saya review lagi ya, masuk Islam ya, itu pun diuring-uringi oleh kedua juragannya itu. Tapi Adas termasuk orang yang tetap kokoh keimanannya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang pertama yang menerima Islam setelah beliau keluar dari kota Thaif. Ya, akhirnya Rasulullah kan seolah-olah mendapatkan hadiah itu setelah dikuyok-kuyok kalau orang Jawa. Ya, sampai kemudian beliau itu berdoa ya dengan doa yang sangat menyentuh jiwa. Ya, Rabbul Mustad'afin, doa yang sangat terkenal itu, doa keluhan munajat Rasulullah ketika dizalimi oleh orang Thaif. Dan pada saat Rasulullah berdoa itu tidak kemudian pengen wis hajar ya Gusti gitu, enggak ya. Tapi justru mendoakan orang Thaif ya, agar nantinya kalaupun orang tuanya saat ini tidak menerima Islam, Rasulullah masih berharap anak keturunannya yang menerima Islam. Setelah itu kemudian Rasulullah keluar dari kebun itu, ya, kebun anggur itu kemudian tidak begitu jauh. Malaikat Jibril menampakkan diri bersama dengan malaikat-malaikat yang menjaga dua gunung yang menghimpit menghimpit itu kecepit ya, yang ada di antara Thaif gitu loh ya. Gunung Al-Ahmar kalau nggak salah itu sama Jabal Qubais. Itu kan malaikat Jibril memberikan tawaran gitu. Kalau orang Jawa bilang itu ngajangi ombo. Ya, orang ngajangi ombo itu sebaliknya apa, Pak? Ciut ya. Ngajangi ombo. Ya, yang mohon maaf yang enggak Jawa nanti tanya yang Jawa. Ya Rasulullah, ya, kami sudah Allah sudah tahu kesusahan engkau dan Allah memerintahkan kepada kami, maksudnya adalah aku dan para malaikat itu, untuk mendengar keluhanmu. Kalau seandainya saat ini orang-orang Thaif itu kita habisi dengan menghujani batu yang ada di dua gunung itu, kami siap. Malaikat Jibril sudah siap itu. Maka Rasulullah menjawab, jangan. Ya, jangan. Itu gak nabi.
Nek emosian nggak nabi. Nah, karena Rasulullah visinya itu adalah rahmatan lil alamin, ya, dan Rasulullah betul-betul terbukti bahwa beliau itu adalah salah satu Rasul ulul azmi, ya, ketika diberikan kesabaran mampu, ya, mampu bersabar dengan kesabaran yang sesungguhnya. Kan ada orang yang sabar-sabaran, ya, dengan kesabaran yang sesungguhnya, makanya beliau layak, ya, dimasukkan, digolongkan menjadi salah satu Rasul di antara Rasul ulul azmi. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah pun dikejutkan setelah menolak tawaran malaikat tadi. Rasulullah pun kemudian dikejutkan dengan berita yang ketiga, yaitu masuk Islamnya Jin Nasibin. Jin Nasibin datang ke lembah Nakhlah itu, ya, ke lembah Nakhlah yang ada di antara Taif dan Mekah itu pun atas perintah Allah. Jin-jin ini sebenarnya tidak jin Arab, ya, tidak jin Mustafa kayak yang dipelihara Jun itu, ya, kayaknya kan ya wajah-wajah Arab gitu ya. Ini jin ini mereka punya tempat tinggal di antara dua tempat. Dua tempat itu pun namanya nasib dua-duanya. Makanya nasibain atau disebut juga nasibin. Nah, jin nasibin ini masuk Islam, menerima pelajaran dari Rasulullah, dan pada saat itu ya mereka itu memang pas mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, untayan ayat Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi pas di situ ya mereka mengakui bahwa selama ini memang mereka telah diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, dan nikmat itu banyak. Ya, artinya sekali lagi keberadaan jin itu tidak semuanya kafir, ya. Jin itu ada yang bisa muslim, dan tidak semua jin itu setan. Jin yang setan itu kan karena keturunannya Azazil kan, keturunannya iblis itu. Ya enggak keturunannya iblis, yang jin biasa ya bisa Islam. Buktinya jin Nasibin itu masuk Islam. Nah, masuk Islamnya jin Nasibin itu juga sebenarnya Allah ingin memberikan tamparan keras kepada manusia, yakni orang-orang Mekah yang mana Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, tapi mereka justru menolaknya. Demikian juga orang Taif. Rasulullah sudah datang jauh-jauh 60 mil dari kota Mekah ke Taif, ternyata malah diusirnya. Maka seolah-olah Allah itu ingin memberikan isyarah bahwa kalaupun kalian wahai manusia tidak mau bersyukur, jin bisa bersyukur. Jin datang kepada Rasulullah dan mengakui kenabian Rasul, masuk Islam mereka, menerima Islam. Dan artinya apa? Jin itu nggak punya nabi. Nabinya jin adalah manusia, ya Rasulullah itu. Maka kalau dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, di situ liya'budunnya itu ikut Rasul, ittibanya itu kepada Rasul. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia, jin dulu ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Artinya beribadahnya itu mengikuti Rasulullah. Karena jin tidak punya nabi. Begitu. Nah, saat itu kemudian hadirin sekalian, Rasulullah seolah-olah mendapatkan energi. Energinya enggak seperti Hercules ya, habis bunuh orang kuat, itu enggak. Itu pun konon. Itu kan masih konon. Seolah-olah Rasulullah mendapatkan spirit, mendapatkan semangat ketika masuk Islamnya ada, kemudian diberikan dukungan oleh para malaikat, ya, termasuk malaikat Jibril, dan masuk Islamnya jin ini. Maka ketika
Rasulullah berkeinginan untuk balik ke kota Mekah, itu sempat kan saya cerita itu Zaid bin Harithah yang notabene adalah yang menjadi pendamping beliau, ya. Zaid bin Harithah ini, ya, Zaid bin Harithah ini orang Arab tapi bukan Quraisy, ya. Dan waktu itu masih kecil. Itu sampai sempat protes itu. Di mana dia katakan kepada Rasulullah gitu, kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka. Ya, bagaimana mungkin engkau ya kembali kepada mereka sedang mereka telah mengusir engkau ya Rasulullah. Yakni Quraisyan, yakni mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah mendengar pertanyaan dari Zaid bin Harithah ini, beliau kemudian menjawab, faqala ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan wa innallaha nasrun dinahu wa madharun nabi. Rasulullah kemudian menjawab, wahai Zaid, Zaid bin Harithah, innallaha ja'ilun, sesungguhnya Allah itu akan memberi apa, lima tara farajan wa makhrajan, akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Wa innallaha nasrun, dan sesungguhnya Allah itu akan menolong agamanya, nasirun dinahu wa madharun nabihi, akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Nabi luar biasa, ya. Jadi beliau itu yakin betul, ya, yakin betul akan ditolong oleh Allah. Ya namanya juga nabi kan. Ya. Bahkan kemenangannya itu sudah tahu beliau itu pada saat beliau itu ya perjalanan pulang dari Taif. Jadi beliau itu ibarat begini, beliau itu mau ke kampung sampean itu mana? Ke Tebing Siring gitu. Mau ke Tebing Siring, tubuh beliau itu masih di sini, tapi pikiran beliau sudah di sana. Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi itu begitu. Orang yang mempunyai cita-cita tinggi itu biasanya meskipun dia belum bisa sampai ke suatu kondisi yang ingin diraihnya, pikirannya sudah di sana. Meskipun jasadnya masih di sini. Sebagaimana kita itu. Kalau kita pikirannya itu ingin masuk surga, pikiran kita mestinya di surga. Ya, meskipun badan kita masih di sini. Sehingga amal kita itu kita kaitkan terus supaya kita masuk surga. Lah kalau nggak ada pikiran ke sana, nggak ada kangen ke sana. Kalau nggak ada kangen ke sana, ya nggak terpikir apa ngumpulkan sangu ke sana. Lah nggak pengen ke sana kok. Ya enggak? Nah, demikian juga begitu. Rasulullah itu meskipun dalam kondisi seperti itu, beliau sudah terpikir bahwa beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap kita itu melakukan perbuatan, melakukan aktivitas sesuai dengan syariah, maka sesungguhnya Allah itu membersamai kita. Ketika Allah membersamai kita, pasti Allah akan memenangkan kita, mensukseskan apa yang kita inginkan dan memberikan kemudahan hingga apa yang kita inginkan itu teraih. Tapi kalau kita sudah meninggalkan Allah, ya jangan berharap. Gitu. Nah Rasulullah yakin itu kan karena apa? Makhluk-makhluk gaib itu kan keluar semua. Jadi tambah yakin lagi. Tapi kita tidak harus begitu karena kita bukan nabi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah kemudian setelah menyampaikan itu kepada Zaid bin Harithah, kemudian Rasulullah berjalan menuju kota Mekah hingga akhirnya beliau sampai di Jabal Nur. Ingat Jabal Nur? Di dalam Jabal Nur itu ada gua, namanya gua Hira, di mana Rasulullah dulu ya untuk pertama kalinya beliau menerima wahyu surat
alaq. Setelah beliau melakukan tahannuts di situ. Tahannuts itu bukan topo ya. Ada yang mengatakan itu tahannuts itu topo, bukan. Tahannuts itu mirip-mirip kayak apa namanya? Kalau masjid itu namanya apa? Berdiam. Kayak iktikaf itu. Cuma bedanya itu di gunung, itu di gua. Sehingga iktikafnya itu lebih ke tafakur. Ya kalau iktikaf kita ini kan bukan hanya tafakur kan, tapi lebih banyak ke wirid, ke zikir, baca sholawat, baca Al-Qur'an ya. Tapi kalau di apa namanya di atas puncak gunung itu biasanya lebih banyak tafakurnya. Betapa besar keagungan Allah menciptakan alam ini. Yang nggak pernah climbing nggak tahu itu. Ya, nggak pengalaman. Nah, Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu di tempat yang tinggi, ya, di sekitar kota Mekah, di mana Ka'bah itu kelihatan dari gua itu. Nah, beliau itu berarti sudah di sekitar Mekah dari apa? Taif. Ingat, dari Taif itu, ya dari Mekah ke Taif beliau tidak bawa kuda, tidak bawa unta, juga tidak bawa keledai. Apalagi kuda merah. Ya. Kuda merah kemarin nabrak pagar orang. Masya Allah. Beliau jalan kaki berdua bersama Zaid bin Haritha. Begitu juga ketika balik ke kota Mekah itu jalan kaki beliau. Dan beliau sampai di Jabal Nur itu, beliau tinggal di situ. Artinya istirahat di situ. Lalu kemudian beliau berpikir itu, ya kayak apa caranya itu bisa memasuki kota Mekah? Karena apa? Karena beliau sudah tidak punya pelindung lagi, ya kan? Sementara waktu masih ada pelindung saja beliau mau dibunuh, ya kan? Yakni ketika Abu Thalib, ya, dan Siti Khadijah, ya ada sitinya ya, Sayyidati, ya, Siti Khadijah masih hidup, itu beliau beberapa kali mau dibunuh, 3 kali, ya, percobaan pembunuhan terhadap beliau. Ini nggak ada lagi pelindungnya, ini gimana? Tapi beliau yakin pasti akan ada yang memberikan himayah, memberikan perlindungan. Makanya kemudian ya dari apa namanya Gua Hira tadi, karena beliau mempunyai pengikut juga di kota Mekah, memanggil ya seseorang untuk menyampaikan ya kepada orang-orang yang ada di Mekah. Beliau pilih. Ya, intinya apa? Beliau ingin mendapatkan pertolongan, ya, ingin mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang berpengaruh, dari tokoh berpengaruh di kota Mekah. Karena ketika beliau masuk Mekah, ya, memasuki kota itu tidak punya pelindung, maka siapapun layak untuk menyakiti beliau. Ya, ini bukan soal kesaktian loh ya. Ini bukan bahwa beliau itu pasti dilindungi oleh Allah. Tapi ini soal ikhtiar. Dan ini tentu dari sisi kemanusiaan Rasulullah itu manusia. Ya. Sehingga kita harus yakin akan ditolong oleh Allah ketika kita mengikuti Rasulullah, ya, seperti itu. Tetapi kita juga tetap harus mengikatkan diri dengan ikhtiar. Nggak mentang-mentang pasti ditolong oleh Allah terus kemudian meninggalkan ikhtiar. Beliau itu yakin ditolong oleh Allah, tetapi beliau tidak meninggalkan ikhtiar. Gitu loh. Ya, beliau berpikir bagaimana saya bisa masuk kota Mekah, padahal kan pada saat itu boleh dikata intelijen, para mata-mata itu selalu mengawasi beliau. Apalagi sudah terdengar itu, Utbah dan Syaibah sudah mendengar Muhammad gagal. Ya, dalam pencarian nusrah ke Taif, tentu viral itu di Mekah, ya, tentu viral itu. Artinya apa? Kegagalan Rasulullah itu
Didengar oleh orang-orang Mekah sudah. Karena yang melihat langsung tokohnya. Maka harus ada yang melindungi ketika beliau mau memasuki kembali kota Mekah. Beliau tidak bisa kemudian mengasingkan diri karena beliau harus berdakwah. Gitu loh. Maka kemudian beliau meminta salah seorang dari suku Khuza'ah itu untuk menemui Al-Akhnas bin Syuraik, ya, bin Syuraik, ya, agar dia mau memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Al-Akhnas ini tokohnya, ya, pembesarnya. Harapannya adalah dengan melobi Al-Akhnas, beliau diberikan perlindungan. Ternyata apa? Ternyata Al-Akhnas menolak, ya. Menolak, ya. Karena apa? Karena ternyata suku Khuza'ah yang notabene adalah sukunya Al-Akhnas itu bersekutu dengan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah keluarganya Abu Jahal, gitu. Maka dengan alasan itu tidak bisa melindungi Rasulullah. Karena tidak mungkin sekutunya musuh itu dilindungi. Itu alasannya. Maka kemudian Rasulullah tidak putus asa. Beliau berpikir lagi bagaimana mendapatkan pertolongan. Beliau kemudian menyuruh seseorang untuk menemui Suhail bin Amru. Masih ingat ya Suhail bin Amru? Suhail bin Amru ini nanti adalah salah seorang yang menjadi utusan Quraisy ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan Rasul mengatakan karena yang datang itu adalah Suhail, maka urusan ini akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sahal, ya, Suhail sama. Artinya mudah. Jadi kalau punya anak namakan Suhail, ya, supaya mudah cari uang, mudah cari istri, mudah kakinya untuk dakwah. Nah, gitu. Tapi waktu itu Suhail masih kafir, ya. Nah, Suhail bin Amru itu ternyata juga menolak, gitu. Ya, akhirnya menolak karena apa? Karena Suhail yang notabene adalah tokoh Bani Amru itu tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Dia katakan, sesungguhnya Bani Amir tidak memberi pertolongan, ya, tidak memberi perlindungan kepada Bani Ka'ab. Ka'ab di sini maksudnya adalah Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Berarti Bani Amir ini di atasnya Quraisy. Jauh. Masih Quraisy kok, maaf. Masih Quraisy. Kan begini, Rasulullah itu kan Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Ka'ab ini 2 tingkat di atas Qusay. Gitu. Tapi dia masih Quraisy karena Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, dua-duanya ini maksudnya adalah Bani Amir dan Bani Ka'ab yang notabene Rasulullah di dalamnya itu sama-sama Quraisy. Ya. Nah, dia nolak. Alasannya tadi begitu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah meminta lagi seorang utusan untuk menemui Al-Mut'im bin Adi. Nah, ini yang kita kisahkan kemarin. Ya, Mut'im bin Adi kita tahu adalah salah seorang inisiator penggagalan atau pemberhentian perjanjian pemboikotan Rasulullah. Nah, itu. Nah, Mut'im bin Adi ini kemudian didatangi oleh utusan Rasulullah untuk memberikan pertolongan. Alhamdulillah Mut'im bin Adi bersedia. Tentu Mut'im bin Adi itu tahu
ya ketika memberikan perlindungan kepada Rasulullah itu tidak sekedar ucapan, tidak ya saya lindungi, tidak. Ya, setelah Mut'im bin Adi itu menyatakan diri itu memberikan himayah, memberikan perlindungan kepada Rasulullah, ya, dan ini mungkin hikmah dari Thalabun Nusrah juga ya, di mana salah satu tujuannya adalah menuntut adanya himayah. Ya, itu ternyata dia Mut'im bin Adi itu kemudian menyampaikan kepada anaknya bahwa dia melindungi Muhammad. Dia panggil semua anaknya, dia panggil semua keluarganya, dan dia minta untuk mengangkat senjata, mengambil senjata mereka masing-masing. Artinya siap perang. Namanya melindungi kan, nanti kalau ada yang menyakiti kan harus siap dengan kekuatan. Begitu. Maka kemudian Mut'im ya keluar bersama anak-anaknya membawa perlengkapan senjata. Ya mirip-mirip siap perang begitulah kira-kira. Mereka yakni Mut'im dan anak keturunannya termasuk orang-orang yang ada di keluarganya itu menuju ke Baitullah, menuju ke Masjidil Haram, dan mereka di sana berkumpul dalam rangka menyiapkan diri menyambut Rasulullah. Ya, nah Mut'im kemudian meminta utusan untuk menemui Rasulullah yang sedang berada di Gua Hira tadi. Ya, yang sedang berada di Gua Hira bersama Zaid bin Harithah agar Rasulullah datang ke Masjidil Haram, ke pusat ya pusat pertemuan orang-orang Quraisy gitu, orang-orang Arab. Nah, saat itu Mut'im bin Adi dan keluarganya itu sedang ada di situ, dan Mut'im bin Adi ada di atas tunggangannya. Tidak ada kejelasan itu keterangannya apakah tunggangan yang dimaksud itu kuda atau unta, itu enggak, tapi disebutkan dia membawa senjata di atas kendaraannya. Ya. Mungkin kuda kali ya. Ya. Kok kuda terus? Mentang-mentang mobilnya kuda gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah datang ya bersama anak angkatnya tadi Zaid bin Harithah di lokasi itu. Ya, di salah satu sudut di antara sudut Baitullah. Nah, saat itu kemudian Mut'im bin Adi menyatakan dengan lantang di tengah-tengah orang-orang Arab, orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, dia katakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, inni qad ajirtu Muhammadan. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Fala yahijhu ahadum minkum. Fala yahijhu ahadum minkum. Ya. Maka janganlah ada seorang pun di antara kalian yang mengejeknya. Ya, jadi Mut'im bin Adi ini tidak hanya sekedar mengatakan, ya aku lindungi, tidak. Tapi dia umumkan bahwa perlindungan dia ini adalah perlindungan yang real. Itu diumumkan. Kalau ada yang menyakiti Rasulullah berarti bermusuhan dengan dia, itu maksudnya begitu. Dan bermusuhan dengan dia ya berarti siap perang dengan dia. Nah, begitu. Maka Rasulullah SAW pada saat itu berjalan dan menghampiri Mut'im. Mut'im diajak salaman, disalami. Rasulullah berterima kasih kan. Jadi Rasulullah disalami, kemudian beliau sholat 2 rakaat di situ. Ya, tidak disebutkan ada riwayat beliau tawaf, tapi yang disebutkan oleh Syekh Sofiur Rahman itu adalah sholat. Setelah nyalami Mut'im, beliau sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu beliau pulang ke rumah beliau. Ya, jadi setelah pulang itu kemudian ternyata tidak begitu saja dibiarkan Rasulullah pulang sendiri, dikawal.
Jadi setelah dari Masjidil Haram, setelah di salah satu sudut ya, di antara sudut dari Ka'bah ya, kalau yang disebutkan itu adalah Rukun Yamani. Sholat di situ, kemudian beliau pulang, dan kepulangan beliau dikawal, ya, dikawal oleh Mut'im. Ya, tentu dikawal dengan keluarganya tadi. Sampai beliau dipastikan memasuki rumah dengan aman. Kenapa? Ya riwayatnya kan sering disakiti, ya, bahkan sampai mau dibunuh kan. Nah, bahkan ada riwayat, ini yang menarik itu. Abu Jahal itu sempatnya tanya kepada Mut'im. Hei Mut'im, kamu ini ya memberikan perlindungan kepada Muhammad ini karena kamu melindungi saja atau kamu itu sudah masuk Islam? Jangan-jangan kamu ini menjadi pengikutnya sudah. Gitu. Maka Mut'im dengan tidak ada ketawa sedikit pun itu, dia katakan tidak, enggak. Gitu. Aku hanya memberikan perlindungan kepada dia. Gitu. Setelah itu Abu Jahal katakan, kalau kayak gitu, ya kami juga memberikan perlindungan kepada orang yang telah engkau berikan perlindungan tersebut. Maka selama Rasulullah ada di Mekah dalam perlindungan Mut'im bin Adi, Abu Jahal nggak berani. Ya, Abu Jahal nggak berani. Ya, itu. Malah yang nanti suka nyakiti itu Abu Lahabnya, pakliknya sendiri, pamannya sendiri. Tapi ceritanya nanti ya gitu. Nah, kejadian ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kemarin ya kita ceritakan Rasulullah akhir Syawal itu berangkat dari Mekah ke Taif. Ya, berarti ketika beliau balik ke kota Mekah itu setelah Syawal itu apa? Ya, Selo. Kok Selo? Ya, yang jelas apa namanya? Setelah setelah itu kan kemudian Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah itu itu adalah bulan menjelang bulan haji. Ya kan, setelah Dzulqa'dah kan Dzulhijjah ya, bulan haji. Nah, ini dan itu terjadi pada tahun ke-10 ya. Dzulqa'dah pada tahun ke-10 kenabian. Nah, hadirin sekalian, ya sebagaimana yang kita tahu bahwa Dzulqa'dah sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah bulan menjelang musim haji. Nah, menjelang musim haji biasanya orang-orang Arab, di mana orang Arab ini adalah anak keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu diberikan risalah oleh Allah untuk menjaga Baitullah itu yang telah dibangun bersama anaknya yaitu Ismail alaihis salam. Maka milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim itu diturunkan terus kepada orang-orang anak keturunan dari Nabi Ismail. Ya, sehingga setiap tahun mereka itu mengadakan pertemuan di Ka'bah itu. Ya. Artinya mengunjungi Ka'bah dalam rangka beribadah di sekitar situ. Ya, melakukan tawaf, ya, melakukan sa'i, ya. Yang mana ritual itu adalah ritual mengikuti yang dulu ya, Siti Hajar itu mencari air itu. Dan itu terus-menerus diturunkan kepada anak keturunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi ritualnya seperti itu. Maka pada bulan Dzulqa'dah itu orang-orang Arab itu berkumpul ya, mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah haji. Itu. Nah, Rasulullah tahu itu. Wah, ini kesempatan. Ini peluang ini untuk mendakwahi mereka. Karena apa? Karena orang Mekah kan sudah nolak gitu.
Rasulullah berpikir bagaimana mendapatkan nusroh, bagaimana ajaran Islam itu diterima oleh orang luar Mekah. Dan orang luar Mekah pada saat itu tidak perlu ditemui lagi karena mereka datang. Ya. Dan biasanya mereka itu ketika datang itu dalam jumlah yang besar membuat perkampungan sederhana, apa ya, yang ya kemah lah gitu ya, kemah gitu. Kalau sekarang kan hotel, ya dulu ya kemah gitu. Dari jauh ya mempersiapkan diri mau ibadah haji, ya setelah ritual haji selesai balik ke situ gitu. Artinya dari berbagai arah itu datang ke situ dan berada di sekitar Ka'bah. Rasulullah tinggal, wah enak ini, cocok ini. Kan mereka datang, tinggal datangi satu persatu. Nah, maka Rasulullah kemudian dalam sebuah riwayat itu pernah mengatakan, ya pernah menawarkan diri kepada orang-orang ya, khususnya para pengikut Rasulullah, para sahabat ya. Ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Apakah ada orang yang bisa membawa aku kepada kaumnya? Gitu. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Karena orang-orang Quraisy itu telah menghalangi aku untuk menyampaikan wahyu dari Rabbku. Artinya berharap kepada Quraisy, berharap kepada penduduk Mekah itu enggak ada lagi. Makanya beliau berpikir mencari peluang menyampaikan Islam kepada orang luar Mekah. Ya diantaranya tentu juga bukan Quraisy, gitu loh. Ya tentu juga bukan orang Quraisy, tapi tetap orang Arab. Karena orang Arab ini kan keturunan Adnan ya, ya keturunan Nabi Ismail bahkan sampai di atasnya. Nah, hadirin sekalian, Imam Az-Zuhri mengatakan di antara kabilah-kabilah yang disebutkan ya kepada kami, kata Imam Az-Zuhri, bahwa Rasulullah mendatangi dan mendakwahi mereka serta menawarkan diri di mana beliau meminta nusrah kepada mereka itu adalah ada sekitar 12-an. Ya. Tapi tidak disebutkan apakah yang beliau lakukan itu adalah pada saat tahun ke-10 Dzulqa'dah itu. Ya, sebagian riwayat mengatakan Imam Az-Zuhri itu mengumpulkan itu tidak disebutkan secara spesifik tahunnya, tapi beliau melakukan upaya untuk meminta himayah itu sejak tahun ke-4 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian itu, sehingga kalau dikumpulkan itu ada sekitar 12-an itu ya suku, ya tentu di sekitar Mekah itu ya. Artinya setiap musim haji beliau itu sebenarnya sudah melakukan itu. Hanya lebih khususnya adalah pada tahun ke-10 kenabian itu gitu. Nah, di dalam riwayat yang lain ini terkait dengan nusroh, karena nusroh ini adalah kaitannya dengan kekuatan, kaitannya dengan perlindungan yang di dalamnya itu melekat, itu memberikan perlindungan sampai kepada nantinya itu adalah mendirikan sebuah kekuasaan. Maka setidaknya ada 3 suku besar yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah sendiri yang ada di sekitar Mekah itu yang datang, ya. Dan beberapa orang ya yang termasuk individu-individu dari mana Madinah ya, dari Yathrib yang sebelum jadi Madinah kan namanya Yathrib ya. Nah, Ibnu Ishaq ya, Ibnu Ishaq mengkisahkan sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Sofiyur Rahman ya, tentang bagaimana Rasulullah menawarkan dakwah kepada kabilah-kabilah itu serta bagaimana tanggapan mereka. Beliau meringkasnya. Ada setidaknya beliau itu mendatangi ada 3 kabilah. Yang pertama adalah Banu Kalb ya. Kalau dalam kitab Ad-Daulah itu ternyata Kilab. Gitu. Saya cek lagi di beberapa kitab itu ternyata yang benar itu justru kalb. Kalbun artinya anjing ya. Enggak, ini maksudnya nama Bani saja. Karena ada sahabat nanti yang termasuk dari anggota suku ini, Iyas al-Kalbi. Ada. Bahkan
siapa Zaid bin Harithah itu adalah anggota dari suku ini. Zaid bin Harithah yang notabene anak angkat Nabi itu adalah berasal dari suku dari Kalb ini atau Kilab ya tadi. Gitu. Nah, mereka ini adalah suku Arab yang tinggal atau menetap di daerah yang bernama Dumatul Jandal. Nah, kalau nggak ke Arab nggak tahu ya. Kemudian kita bisa ke sana semua dalam rangka naik haji. Amin ya rabbal alamin ya. Diaminkan dulu lah. Nah, Rasulullah dalam riwayatnya itu mendatangi ya salah satu suku dari suku Kalb ini, yakni suku dari anak keturunan Bani Abdullah. Ya. Nah, beliau mendatangi mereka, menawarkan Islam kepada mereka, ya, agar mereka itu beriman kepada Allah, termasuk meminta nusrah kepada mereka. Artinya memberikan perlindungan kepada beliau. Tentu yang dimintai tolong, yang dimintai pertolongan itu kan kekuatannya besar. Ya, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah ditolak. Gitu. Padahal beliau sudah menyampaikan itu. Ya, pengantarnya. Gitu. Bahkan beliau memberikan pujian, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan indah nama ayah kamu. Abdullah itu kan adalah maknanya apa? Hamba Allah. Gitu. Ternyata Rasulullah ditolak oleh Bani Kalb atau Bani Kilab. Ya, kan tulisannya sama, kaf, lam, ba. Mau dibaca Kalb ya boleh, mau dibaca Kilab juga boleh. Rajul, rijal, ya kan? Banyak laki-laki itu suka main bola, gitu. Ya, kalau perempuan apa? Mar'ah, mir'ah. Makanya perempuan itu suka ngaca, ya kan? Ini otak adik mado ini. Jangan dipakai ya. Mar'ah, mir'ah. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu kaca. Loh kok gitu? Ya sama, hurufnya sama. Ya. Beda harokat saja. Artinya berbeda gitu. Nah, kalau wanita suka ngaca itu karena memang ada kesamaan huruf maksudnya. Nah, kemudian hadirin sekalian, beliau tidak berhenti, ditolak oleh Bani Kalb, itu kemudian beliau beranjak ke Bani Hanifah. Bani Hanifah ini hadirin sekalian itu adalah suku Arab yang bukan Quraisy, tapi bangsa Arab. Mereka adalah anak keturunan dari Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi di atasnya lagi. Ya, di atasnya lagi. Nah, mereka ini tempat tinggalnya di Yamamah. Yamamah nanti akan saya ceritakan itu di dalamnya ada Musailamah, lahir di situ dan didukung oleh orang situ. Bani Hanifah itu adalah orang-orang yang tinggal di Yamamah itu. Bahkan katanya keluarga Sa'ud itu keturunan dari Bani ini. Allah alam, konon. Ya. Karena dilihat dari silsilah ke atasnya itu ketemu. Ya. Nah, Rasulullah ya melihat Bani Hanifah yang mereka punya power yang besar, mereka yakin ketika mereka itu bisa menerima dakwah itu akan membackup dakwah maka beliau datangi bahkan ke tempat pemukiman mereka, ya pemukiman sementara itu didatangi di situ, yang menawarkan Islam, menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah dan meminta nusrah kepada mereka. Ya, ternyata hasilnya bagaimana? Sama seperti beliau ketika menemui Bani Kalb tadi, ditolak itu. Ya. Bahkan menurut riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hisham itu tidak ada bangsa Arab yang lebih buruk perlakuannya kepada Rasulullah ketika ditawari. Nggak tahu itu berarti lebih buruk, itu kan lebih buruk dari Taif lagi. Kalau Taif itu kan tokoh-tokohnya secara sembunyi-sembunyi
merekrut orang, membayari orang-orang preman itu untuk menyakiti Rasulullah. Tapi di sini dikatakan Ibnu Hisham mengatakan bahwa orang-orang Yamamah, orang-orang Bani Hanifah itu lebih kejam lagi. Ya. Tidak diceritakan sini, nanti ceritakan nangis antum. Yang jelas Rasulullah begitu luar biasa perjuangannya itu. Dan beliau tidak berhenti. Beliau tetap mencari. Beliau kemudian mendatangi ya satu suku yang sangat terkenal di sana. Dan mudah-mudahan kita kenal terus itu. Namanya adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani Amir bin Sa'sa'ah. Memang orangnya sok pinter. Nah, Rasulullah datang kepada mereka, menawarkan Islam kepada mereka, dan meminta nusrah kepada mereka. Apa hasilnya? Ya, hasilnya nanti. Ya, beliau mendatangi tokohnya yang namanya Baiharah bin Firas. Ini ada yang mengatakan Biharoh. Ya, ini bukan perempuan ya. Orang Arab itu biasa nama itu seperti perempuan tapi laki-laki itu Umayyah gitu, Muawiyah itu kan pakai tak marbutoh, sedangkan tak marbutoh itu tanda perempuan. Tak niswah kan dalam ilmu nahwu kan ada tak niswah, tak yang menunjukkan perempuan, tapi itu bukan perempuan ya. Baiharah itu juga laki-laki karena bin Firas ya. Nah, dia sudah yakin sebenarnya. Dia katakan kepada kaumnya, demi Allah, jika aku mengambil alih ya anak muda ini, yakni memberikan perlindungan untuk anak muda ini yakni Rasulullah ya dari tangan orang-orang Quraisy, tentu aku akan mampu menguasai bangsa Arab. Jadi tokohnya ini sudah tahu. Sebenarnya kalau misalnya dia itu melindungi Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah itu diangkat menjadi pemimpinnya, pasti diberikan kemenangan. Yakin. Berarti yakin. Ya, Baiharah bin Firas ini, yang notabene pemukanya Bani Amir bin Sa'sa'ah ini, yakin bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia masih mikir untuk tawar-menawar. Nah ini yang kemarin saya ceritakan itu. Ya, dia tanya kepada Rasulullah. Ya, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Kalau kami mau membaiatmu, ya, kemudian ternyata Allah memberikan kemenangan kepada kamu, ya, kepada siapapun yang menyelisihi urusan kamu. Pertanyaan kami, apakah kami akan mendapatkan kekuasaan setelah engkau nggak ada? Apakah kekuasaan itu diberikan kembali kepada kami? Maka Rasulullah menjawab, urusan pemerintahan, urusan kekuasaan itu adalah haknya Allah. Dia menempatkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Rasulullah tidak punya hak itu. Gitu loh. Nah nanti soalnya dalam sejarahnya itu, memang penerusnya itu memang Quraisy gitu. Ya. Bukan mereka ini. Artinya itu tergantung diserahkan kembali kepada Allah, tidak kembali kepada mereka. Ya kalau mereka itu tetap muslim. Kok kembali kafir gitu setelah Rasulullah meninggal. Malah kekuasaan itu ada di tangan orang kafir kan itu. Ya. Makanya Rasulullah tidak mau gitu. Artinya menolak gitu. Urusan itu bukan urusan saya, itu urusannya sama Allah. Kekuasaan itu akan diberikan kepada siapa saja yang jelas Allah yang memberikan gitu. Nah, mendengar jawaban Rasulullah seperti itu, Baiharah kemudian berkata, "Mengapa kami harus menyerahkan batang leher kami kepada bangsa Arab untuk membelamu jika ternyata nanti Allah memenangkanmu, lalu kekuasaan itu bukan menjadi milik kami?" Ya, kami tidak memerlukan urusan seperti ini. Artinya apa? Ya, artinya kalau syarat itu diterima, kalau misalnya nanti setelah Rasulullah
dibaiat, diangkat menjadi pemimpin, dan kepemimpinan itu diserahkan kepada mereka, mereka mau. Sementara Rasulullah kan nggak mau, gitu. Maka ini artinya apa? Artinya mereka menolak, gitu. Mau menerima, tapi ada syaratnya, gitu. Dan syarat itu tidak dipenuhi oleh Rasulullah. Maka ketika mereka pulang, sepulang dari ibadah haji, ya, ke perkampungan mereka, itu ternyata di antara mereka itu cerita. Biasa kan, orang sepulang haji itu kan cerita kepada yang tidak naik haji. Kalau tempat saya namanya sejarah. Kok jadi sejarah sih? Ziarah maksudnya itu. Ya, kampung saya itu ada orang pulang haji, ya, itu didatangi banyak orang, gitu. Nah, orang-orang tua itu bilang, ayo sejarahan. Mungkin maksudnya untuk mendapatkan kisah dari sana mungkin ya. Tapi sebenarnya itu lebih tepatnya itu ziarah gitu loh, menziarahi, mendatangi. Nah, ini cerita di antara mereka itu cerita kepada orang-orang yang tidak berangkat, khususnya yang sepuh, para bini sepuhnya, para seniornya itu, bahwa mereka ketika di Mekah itu didatangi oleh seorang pemuda Quraisy, ya, dia adalah keturunan dari atau cucunya Abdul Muthalib, ya, dia mengaku sebagai nabi, dia membawa ajaran baru, ya, dan ajaran ini bersumber dari Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian mereka nabi tadi itu meminta perlindungan kepada kami, ya, kemudian minta dukungan kepada kami, menawari Islam kepada kami agar masuk Islam, termasuk dia ingin dia dibawa ke kampung kita untuk kita jadikan pemimpin di tengah-tengah kita. Begitu katanya ceritanya, gitu. Mendengar cerita seperti itu, para senior-seniornya mengatakan, kalian ini gimana ini? Gimana kalian itu? Kok nggak diterima itu? Bisa nggak kira-kira di lobby lagi gitu? Oh, nggak bisa Pak, ini sudah lewat waktunya. Kan sudah ditolak itu. Enggak, kalian ini salah gitu. Kalian nggak jernih. Coba kalian pikir dulu itu. Nggak pernah ada, kata dia. Sesepuhnya ini bahasa saya aja ya. Tidak pernah ada dalam sejarah di mana kita ini anak keturunan Nabi Ismail, bahwa anak keturunan Nabi Ismail itu membuat ajaran baru. Tidak pernah ada ceritanya anak keturunan Nabi Ismail itu memakai atau membuat ajaran baru, membuat agama baru, itu nggak ada. Kalaupun ada itu pasti Nabi. Begitu. Jadi seniornya tadi sudah tahu, kok aku pas nggak datang gitu loh. Ya, sayang sekali kalian itu. Itu yang dikatakan bahwa dia nabi, itu memang benar. Itu seniornya begitu. Marahi. Bisa nggak kita datang lagi ke sana? Nggak bisa, Pak. Sudah lewat waktunya. Gitu. Lagian juga sudah ditolak. Gitu. Maka sampai dikatakan benar-benar kalian itu sudah hilang kecerdasan kalian itu. Ya. Coba kalian itu terima bahwa ke tengah-tengah kita bisa menaklukkan seluruh bangsa Arab. Itu artinya apa? Informasi itu kan sudah sampai. Sama kan yang dikatakan oleh Bayi Haroh tadi bin Firas. Sama. Artinya apa? Berita tentang datangnya seorang Rasul itu sebenarnya sudah diketahui oleh bangsa Arab sendiri seluruhnya. Mungkin kayak sekarang ya. Ya, kata khilafah itu hampir semua orang tahu itu. Mungkin orang yang tinggal di gua saja yang nggak pernah tahu kata-kata itu. Ya memang harus tahu. Semua harus tahu. Soal negatif atau positif itu urusan lain. Ya kan? Yang penting tahu. Nah, begitu. Tahu dulu. Karena nanti ada cerita. Ya. Ada cerita ya. Kalau sempat ya, nanti kita lihat jamnya. Kita mengalir saja. Ya, karena ini Thalabun Nusrah ini bisa 3-4 pertemuan. 3-4 pertemuan. Karena bekal informasi ini penting untuk memahami ketika Rasulullah itu mendapatkan pertolongan.
gitu. Sehingga di masa-masa kritis ini itu ada pelajaran penting yang harus kita ambil. Kalau kita mau berdakwah mengikuti teladan Rasul. Gitu. Karena kalau dakwah ini tidak mengikuti teladan Rasul, gak bakalan berhasil, gak bakalan diberikan kemenangan oleh Allah, gak bakalan umat Islam itu menjadi mulia kembali, gak bakalan. Nah ini penting kita ambil pelajarannya. Karena apa? Sirah itu juga dalil. Sirah itu adalah dalil karena berisi langsung sunnah. Begitu Rasulullah melakukan, ya itu yang kita contoh. Gitu. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Ya, setelah beliau menawari ketiga suku tadi itu dan tidak berhasil atau belum berhasil, maka beliau pun melanjutkan terus bergerilya. Ya, di antaranya beliau bahkan As-Somit. Nanti ada seorang sahabat namanya Ubadah bin Somit, satu keluarga ini, Suwaid bin As-Somit. Dia adalah seorang penduduk Yathrib. Yathrib itu adalah nama kota lama sebelum berubah menjadi Madinah. Ya, karena ada Rasulullah kan akhirnya jadi Madinah. Maksudnya itu Madinah itu Rasul. Madinah itu artinya kota, Rasul itu adalah Rasulullah itu sendiri. Jadi ketika Rasulullah hijrah, itu kota itu dikasihkan Rasul gitu. Jadi kota itu miliknya Rasul. Rasul mau apa aja terserah. Makanya ketika Rasulullah mempersaudarakan orang muhajirin yang notabene pendatang, kayak orang Jawa ke sini, kemudian dipersaudarakan dengan penduduk pribumi Ansor, itu kan sampai tidak punya harta dikasih harta, tidak punya tanah dikasih tanah, tidak punya kendaraan dikasih kendaraan yang datang dari Mekah itu. Bahkan sampai ketika datang ke kota Mekah nggak punya istri ditawari. Aku punya 4 istri. Ya, nanti aku cerai 1 buat kamu. Tapi ya sorry, second. Ya, tapi secondnya nggak apa-apa kan? Kan paling enak. Bagaimana luar biasanya kepedulian itu. Poinnya di situ ya. Ya, insya Allah tidak ada niat untuk menjelekkan sahabat ini mudah-mudahan. Tapi itu gambaran betapa kepeduliannya itu kepada saudara. Ya. Nah, Suwaid bin As-Somit ini adalah penduduk Yathrib yang pintar bersyair. Sampai-sampai dia punya gelar namanya Al-Kamil, yang artinya adalah yang sempurna. Ya, itu karena apa? Karena perangainya yang ganteng, ya, nasabnya yang bagus, termasuk dia dihormati di tengah-tengah kaumnya itu. Dia datang ke kota Mekah itu dalam rangka untuk melaksanakan haji dan umrah. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh kepada dia. Ternyata apa? Ternyata Suwaid ini keheranan. Ya, setelah diajak masuk Islam oleh Rasulullah, dibacakan Al-Qur'an, ini keheranan. Kok ada yang nyanyi aku ya gitu. Dan dia kan tukang syair. Ya. Penyair kan? Ya, orang penyair itu kan ngerti ya zauknya bahasa. Zauk itu rasa. Ya. Kayak Arya Dwi Pangga, ya, pendekar syair berdarah. Maksud syair berdarah terlalu keberlebihan itu. Intinya orang yang pandai bersyair itu tahu rasa bahasa, gitu. Nah, ternyata Al-Kamil ini atau Suwaid bin As-Somit ini itu ternyata mengkoleksi ya ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang mana ucapan-ucapan ini sumbernya dari Luqman. Luqman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Ya, Luqman Al-Hakim. Gitu. Nah, dia itu sempat berkomentar gitu.
Ya, ini apa namanya? Kok seperti yang aku punya ya gitu. Apa yang kamu baca ini loh Muhammad, ini kok kayak aku punya bacaan seperti itu gitu loh. Ya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya gitu. Bacaan seperti apa yang kamu punya itu? Coba bacakan gitu. Maka kemudian Suwaid mengatakan, bacaan-bacaan ini sebenarnya adalah bersumber dari hikmah Luqman Al-Hakim. Kemudian dibacakan itu. Ya, dibacakan, setelah dibacakan Rasulullah ya mungkin belum banyak yang dibacakan ya. Kemudian Rasul mengatakan dengan memberikan pujian, wahai Suwaid, sebenarnya bacaan ini bagus, tapi levelnya masih di bawah level yang aku bawa. Wah, Rasulullah masih memberikan pujian loh, ya, nggak dijatuhkan apa gitu aja kok dipamerkan sama aku. Enggak, beliau muji itu bagus ya. Tapi yang aku bawa ini jauh lebih bagus. Yang mana itu? Maka kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ya, dan seketika itu Suwaid itu terkagum, oh bener ini lebih baik ini. Dan dia masuk Islam. Ya, dan akhirnya dia juga memberikan pujian bahwa bacaan Al-Quran itu lebih bagus daripada yang dia miliki. Syair-syair dari yang sumbernya dari Luqman. Ya, berarti dia kolektor ini ya, kolektor ulung gitu tentang syair-syair itu. Nah, setelah itu kemudian dia pulang ya ke Yathrib dan ternyata dia tidak lama setelah itu meninggal dalam perang Bu'ats. Ya, perang Bu'ats, perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian awal. Jadi perang ini sebenarnya perang yang cukup lama ya, 5 tahunan. Perang Bu'ats ini, ya, hanya masalah sepele sebenarnya itu, ya, masalah-masalah sepele, akhirnya perang itu. Nah, perang ini justru berakhir itu ketika apa? Ketika Mus'ab bin Umair itu berhasil mendakwahi tokoh-tokohnya itu, akhirnya berhenti sendiri, ya, berhenti sendiri, bahkan mereka akhirnya masuk Islam dan memberikan pertolongan kepada Rasul. Ceritanya nanti ya, gitu. Nah, itu adalah tokoh yang pertama. Ya, ini dilanjutkan nggak? Ya, yang kedua saya ingin tambahkan, ya, kayaknya nggak, kalau nggak sempat nanti bisa dilanjut ke ya, pertemuannya akan datang. Nah, berikutnya adalah masih orang Madinah, masih orang Yathrib maksud saya, ya, yang bernama Iyas bin Mu'ad al-Ausi. Ya, pada saat dia datang ke kota Makkah itu, Iyas bin Mu'ad ini masih remaja ya. Dia datang ke Madinah ini sebenarnya adalah dalam rangka dia datang ke Mekah bersama rombongan dari Madinah itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mencari ini sekutu. Jadi dia ini kan berasal dari suku Aus. Suku Aus itu hadirin sekalian dibanding dengan suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj itu ibarat mungkin di sini itu kan ada suku Banjar, ada suku Dayak gitu loh. Nah, kebetulan suku Dayak itu suku Banjar itu misalnya minoritas, nah gitu loh. Nah, dia minta pertolongan karena nggak imbang dengan suku Khazraj. Nah, tujuannya mereka itu adalah sebenarnya bukan naik haji. Dia datang ke sana, dia datang ke kota Mekah, mereka itu rombongan itu dalam rangka untuk mencari sekutu. Ya, karena perang Bu'ats itu ternyata tidak imbang ya melawan suku Khazraj, mereka maksudnya datang ke Mekah itu adalah minta bantuan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah ya supaya seimbang. Maka ketika Rasulullah melihat rombongan suku Aus itu, Rasulullah tidak menunggu waktu lama. Rasulullah mendatangi mereka ya dan menawarkan Islam kepada mereka sebagaimana ditawarkan kepada kabilah-kabilah tadi gitu.
Bahkan Rasulullah sempat bertanya kepada mereka, hal lakum ila khairin mimma ji'tu lahu? Apakah kalian mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tujuan yang mendorong kalian datang ke sini? Gitu. Jadi tawaran Rasulullah itu, daripada kamu itu nyari apa sekutu, ya baik nyari pimpinan sajalah gitu. Ya, ini pemimpinnya sudah ada nih gitu. Jadi Rasulullah menawarkan proposal kisahnya ini. Ya, ternyata apa yang terjadi, ya tanpa menjawab atau tidak dijawab pertanyaan Rasulullah tadi itu, ya mereka kemudian bertanya lagi, apa itu wahai Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, ana Rasulullah. Ya, aku ini adalah utusan Allah. Ba'athani ilal ibadi ad'uhum ila ayya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Dia, yaitu Allah, telah mengutusku kepada semua hambanya. Aku kemudian mendakwahi mereka untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa unzila alayya kitabun, dan dia juga menurunkan kitab, yaitu Al-Quran itu kepadaku. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Maka Iyas bin Mu'ad yang masih muda, masih remaja tadi kemudian berkomentar begini, ayyu qaumin hadza wallahu khairun mimma ji'tu lahu. Wahai kaumku, demi Allah ini lebih baik daripada tujuan kalian, tujuan yang mendorong kalian itu datang ke sini, yakni mencari sekutu. Ini lebih baik ini. Maka kemudian ada seorang pembesar dari suku itu, ya, dari suku Aus tadi itu, di situ, di sana nggak ada tanah, Pak, ya, yang ada pasir. Mengambil pasir, tangan dua-duanya digenggam gitu, langsung sempiokkan ke mukanya, sempiokkan itu, Pak, sawurkan itu, sepiur gitu loh, kelilipan lah, ya. Apalagi anak muda, nggak bisa nolak, nggak bisa melawan itu, ya, lemparkan ke wajahnya dan dia katakan, pergi kamu dari sini, ya. Kita datang ke sini itu bukan untuk urusan ini, ya, bukan urusan dakwah, bukan urusan mendengar orang ceramah. Kita ini datang ke sini itu mencari sekutu. Kita ini minoritas di sana. Perang kalah kita dengan Khazraj, malah mendengarkan pengajian. Kamu ini gimana? Sana, diusir. Siapa namanya? Iyas bin Mu'ad tadi itu, ya, diusir. Akhirnya cuma diam aja, dia nggak bisa membalas, ya karena dia anak kecil kan, ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang lebih dewasa, dia nggak bisa berkutik itu. Akhirnya Rasulullah melihat kondisi yang vakum begitu juga tidak bisa mendiamkan. Ya, ini karena kalau pembesarnya nolak, ya sudah dianggap menolak aja. Hanya Rasulullah pamit, ya, dianggap tidak menerima, dan mereka pun akhirnya tidak melanjutkan ke kota Mekah, pulang mereka. Ini kacau ini gara-gara anak ini. Rasulullah pulang ke Mekah, mereka balik ke Yathrib tanpa hasil, ya. Dan ternyata hadirin sekalian, Iyas bin Mu'ad tadi itu ketika pulang tidak lama setelah itu ternyata dia dikabarkan meninggal itu dalam proses ini sakaratul mautnya. Itu diceritakan oleh orang-orang Madinah itu, dia bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, ya, dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah terus menerus sampai dia meninggal. Artinya apa? Yakin pada saat itu dia sudah masuk Islam. Jadi ada dua orang yang sudah ditawari. Rasulullah tidak menawari hanya individu, tentu individu yang berpengaruh, ya, termasuk yang mewakili suku Aus tadi itu. Nah, kemudian berikutnya cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari.
Ya, Abu Dzar ini juga sebenarnya penduduk Yathrib dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini beda dengan suku Aus dan Khazraj, beda ya. Tapi dia juga ada di Yathrib ya. Banyak yang salah ya menggunakan nama beliau ini. Ada anak namanya Abizar. Itu. Kok jadi Abizar sih itu? Sebenarnya Abu Dzar itu yang benar itu. Ya. Nah, jadi Abizar itu kan karena di depannya dikasih ada tambahan huruf jar. Ya. Akhirnya jadi majrur an Abidzarin gitu. Ya, orang dengarnya itu Abizar itu an Abizarin sudahlah berubah hurufnya. Berubah pula maksudnya. Ya. An Abidzarin maksudnya dari Abu Dzar. Hadis kan sering begitu toh, sering dibacakan. Itu kenapa jadi Abidzarin? Ya karena harus majrur, karena apa, dimasuki harfu jar gitu loh. Ya. Nah, nama akhirnya jadi nama. Namanya siapa? Abizar. Ya. Sudahlah ganti hurufnya, ganti pula maksudnya. Ya jangan begitu-begitu amat lah. Makanya harus belajar itu. Masuk belajar bahasa Arab supaya ngerti gitu loh. Ya. Nah, terus artinya apa Abizar itu? Enggak ada artinya, ya nama aja. Karena nama aslinya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, dia ini ternyata keislamannya itu ada hubungannya dengan dua orang tadi, yaitu Suwaid bin Somit ya dan Iyas bin Mu'ad yang telah membawa informasi dari Mekah ketika bertemu dengan Rasulullah ke Madinah, ke Yathrib. Sebenarnya hadirin sekalian, orang-orang Yathrib itu baik dari suku Aus maupun Khazraj itu sudah mendengar Rasulullah. Ya, maksudnya mendengar akan ada nabi di sekitar bangsa Arab. Karena mereka kan bertetangga dengan Yahudi. Jadi kalau misalnya orang-orang Yahudi di situ berseteru, mereka itu selalu bilang, awas kalian ya. Ya, nanti kalau kami punya pemimpin, kami akan tumpas kalian, habis kalian, gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu justru yang memberikan informasi terlebih dulu kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Kami memang sekarang lemah, kami kan pendatang. Orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib itu kan pendatang, mereka datang ke situ itu kan berharap Allah mengirim utusan dari kalangan mereka. Karena mereka anak keturunan Nabi Ishak kan. Ishak anaknya Yakub. Ishak namanya anaknya Ibrahim. Ya, Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak di antaranya Nabi Yusuf itu ya, para nabi. Nah, ini berarti sudah ngantuk ini. Ya. Nah, jadi informasi awal yaitu Suwaid bin Somit. Ya. Nah, di dalam cerita di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu juga disebutkan riwayat dari Al-Bukhari yang panjang sekali dari Abbas, di mana Abu Dzar itu testimoni ya, bercerita ya tentang dirinya, ceritanya. Ya, makanya tadi tampilkan enak, tinggal baca ini. Mana itu? Jadi Abu Dzar mengatakan kuntu rojulan min Ghifarin. Aku ini adalah seorang laki-laki dari suku Ghifar gitu. Fabalaghana anna rojulan qad kharaja bi Makkah. Ya. Ketika sampai kepada kami berita tentang seseorang, berita tentang seorang laki-laki ya yang muncul di kota Mekah, yaz'umu annahu nabiyyun, yang mengaku dirinya sebagai nabi, ya. Fakultu li akhi, maka kemudian aku menyampaikan kepada saudaraku, saudara kandung, ya, antoliq ila hadzal rajul kalimhu waktini bi khabarihi. Ya. Nah, dia menyampaikan kepada saudaranya, berangkatlah kamu itu menemui orang itu yang mengaku nabi tadi, ya.
kemudian bicaralah dengan dia, ya. Lalu setelah itu kabarkan kalau kamu sudah pulang, ya, tentang dirinya, tentang orang yang ngaku nabi itu. Fantalaqa falaqiyahu summa roja'a. Kemudian saudaranya tadi itu berangkat ke kota Mekah, ya. Kemudian balik gitu. Fakultu ma'indak gitu. Setelah balik berarti sudah pulang haji tuh, ya. Setelah balik kemudian ditanya, ya, apa yang kamu bawa? Berita apa yang kamu bawa? Faqala, maka dia katakan wallahi, sambil sumpah itu. Saudaranya Abu Dzar tadi, ya. Wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil syarri. Ya. Saudaranya tadi mengatakan, ya, demi Allah aku telah bertemu dengan seorang yang menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kepada keburukan, gitu. Qultu lahu, maka aku katakan, kata Abu Dzar, aku berkata kepada dia, lam tashfini minal khabari. Ya, informasi yang kamu bawa ini masih mentah, belum cukup, aku nggak puas, gitu. Nah, karena nggak puas, maka fa'akhadtu jiroban wa'ason, ya. Maka kemudian dia mengambil tasnya, jaroban itu, dan membawa tongkat, ya. Summa aqbaltu ila Makkah, ya. Kemudian aku itu pergi ke kota Mekah itu. Faja'altu la a'rifuhu. Maka kemudian ketika aku di sana, aku tidak mengenali yang tadi ngaku nabi tadi, yakni Rasulullah itu. Wa akrahu an as'ala anhu. Tapi aku juga males gitu. Males bertanya tentang orang itu, gitu, tentang Rasulullah, gitu. Wa asyrabu ma'i zamzam wa akunu fil masjid, ya. Aku kemudian mengambil air minum, yakni meminum air zam-zam dan berdiam di masjid. Ya, berarti dia tinggal di Masjidil Haram situ, ya. Dia sudah, karena penasaran mau dapat informasi kayak gitu, aku loh, kata saudaranya itu, aku loh sudah ketemu dengan orang yang kamu maksud, orangnya baik sekali, orang yang ngajak kepada kebaikan, orangnya menyuruh kepada meninggalkan kepada keburukan. Itu masih mentah kan, gitu. Nggak lengkap ceritanya, karena nggak lengkap, nggak puas, dia datang sendiri. Tapi begitu datang sampai di Mekah, bingung, tanya siapa ini, ya, nggak ada yang dikenal. Dia kan orang Madinah. Maka Abu Dzar kemudian meneruskan kisahnya sehingga Ali lewat, ini ceritanya dibacakan aja ya ininya. Mau saya tampilkan tadi bagus itu, ya. Ya, sampai kemudian Sayyidina Ali lewat, ya, di hadapanku, ia pun kemudian berkata, kelihatannya kamu orang asing, ya. Ka'annar rajula gharibun, ya. Kelihatannya kamu ini orang asing. Ya, aku kemudian menjawab, ya, ya. Qala qultu na'am. Ya, aku ini orang asing, bukan orang Makkah maksudnya itu. Ya, qala kemudian Abu Dzar mengatakan fantolik ilal manzili. Sayyidina Ali, maksudnya Sayyidina Ali mengatakan kemudian, kalau kayak gitu ayo ikut aku ke satu tempat penginapan. Qala, dan Abu Dzar mengatakan fantolaktu ma'ahu, maka aku kemudian mengikuti bersama dia, ya. La yas'aluni an syai'in wala akhbiruhu. Aku tidak bertanya kepada dia, ya, dia juga tidak bertanya kepada aku, dan aku juga tidak menyampaikan apapun. Artinya pas diantar oleh Sayyidina Ali itu nggak ada ngomong belas, nggak ada omongan, nggak ditanya sampai ini aslinya dari mana, itu enggak. Cuma Sayyidina Ali ngomong, kayaknya kamu bukan orang sini deh, kayak gelandangan aja. Ayo ikut aku, gitu loh. Maksudnya Sayyidina Ali mau nolong, ya, disuruh tinggal di penginapan, gitu. Maka Abu Dzar kemudian bercerita, falamma asbahtu ghadautu ilal masjidi li aslama anhu. Pada keesok harinya
Aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang lelaki itu, tentang Rasulullah. Walaisa ahadun yukhbiruni anhu bisyai'in. Akan tetapi tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang seorang laki-laki itu tadi. Ya. Qala, kemudian berkata, maksudnya Abu Dzar tadi, amanala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'du. Ya, Ali yang tadi mengajak untuk tinggal di penginapan tadi itu lewat di hadapanku, ya, sekali lagi. Kemudian Ali bertanya, apakah kamu masih ingat tempat penginapanmu kemarin, gitu. Qala qultulah, ya. Kemudian dia menjawab, tidak, aku lupa lupa tempatnya. Qala antolik ma'i, ya. Maka Sayyidina Ali kemudian mengatakan, kalau kayak gitu ya, ayo ikut aku, ayo ikut aku lagi, gitu loh. Maksudnya ditunjukkan tempatnya. Maka Abu Dzar kemudian melanjutkan ceritanya. Ali kemudian bertanya kepadaku, apakah urusan kamu dan apakah yang mendorongmu datang ke negeri ini? Kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Ali, jika kamu mau merahasiakannya, ya, maka aku akan memberitahukan kepada kamu. Sayyidina Ali kemudian berkata, ya, aku akan merahasiakannya. Maka aku katakan kepadanya, yakni kepada Ali, telah sampai berita kepada kami bahwa seorang laki-laki telah muncul di negeri ini yang mengaku sebagai nabi. Lalu aku mengutus saudaraku untuk berbicara dengannya, dia pun pulang, tetapi berita yang dibawanya tidak memuaskan. Maka aku pun datang ke sini untuk menemui laki-laki itu. Maka Sayyidina Ali pun berkata kepadanya, sesungguhnya kamu menemukan orang yang tepat. Jadi yang ditemui pas Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali tinggal satu rumah dengan Rasulullah, gitu loh. Nah, maka Sayyidina Ali kemudian mengatakan, ikut aku, ya, ayo ikut aku. Apabila aku masuk, maka kamu pun harus masuk. Jika aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan membahayakan keselamatanmu, aku akan berdiri mendekati tembok untuk pura-pura membetulkan sandalku. Jadi diajak untuk menemui Rasulullah, tapi pura-pura tidak menemui Rasulullah, gitu. Ya, karena kalau misalnya ada orang tahu ngikuti Rasulullah, pasti disakiti. Apalagi nggak punya pelindung, gitu. Maka kemudian Sayyidina Ali katakan, maka kamu teruslah berjalan seolah-olah tidak mengenaliku. Jadi mau diajak menemui Rasulullah, tapi seolah-olah masing-masing kita nggak saling mengenal. Ya, sampai kemudian berjalan hingga memasuki rumah, ya, untuk menemui Rasulullah. Ya, aku bertanya kepada beliau, yakni Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam. Rasulullah kemudian menjelaskan tentang Islam kepadaku, maka aku lalu menyatakan diri untuk masuk Islam di tempat itu juga. Nah, kisahnya Abu Dzar ini. Faqala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, uktum hadzal amra warji ila baladik. Ya, wahai Abu Dzar, rahasiakan urusan ini, ya, yakni masuk Islamnya kamu ini. Ya, kemudian warji ila baladik, ya, balik aja kamu, pulang aja ke negeri kamu, gitu. Enggak usah di sini berlama-lama. Pokoknya kamu Islam sudah selesai, pulang, gitu. Fa idza balaghaka zuhuruna fa'aqbil. Ya, nanti apabila telah sampai informasi kepada kamu, kami telah diberikan kemenangan oleh Allah, kamu boleh datang lagi ke sini. Rasulullah kan mengamankan ini maunya. Ya, kamu ini orang Madinah, kamu datang ke sini nggak punya kawan, nanti dipukuli orang, ya. Gitu. Pokoknya kamu gini aja deh, kamu sudah Islam, sudah, pulang. Ya, pulang, nggak usah buat heboh di sini, gitu. Ya, pulang saja. Tapi nanti kalau misalnya kami sudah menang, kamu boleh datang lagi ke sini. Berarti Abu Dzar kurang diperhitungkan. Ya, karena seorang diri. Fakultu, ya, maka Abu Dzar mengatakan,
walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, la asrukhanna biha baina adhurihim. Ya, sungguh aku akan lantang menyatakan keislamanku di hadapan mereka, yakni orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian aku pergi, kata Abu Dzar, ke masjid, dan kebetulan orang-orang Quraisy sedang berada di sana. Maka aku katakan kepada mereka, ya, aku katakan kepada mereka, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai orang-orang Quraisy, gitu. Ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Maka mendengar perkataannya Abu Dzar tadi, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata Abu Dzar itu didatangi banyak orang, ya, kemudian dipukuli, dipukuli, ya, bahkan dia katakan kayaknya itu aku mau dibunuh, gitu. Ya, jadi dikatakan fadribatu li amut, ya. Jadi aku dipukul itu dalam rangka untuk dibunuh. Sampai kemudian datang Abbas, Al-Abbas, pamannya Rasulullah, itu menolong Abu Dzar tadi. Ya, dia melindungiku, dan dia Al-Abbas itu mengatakan begini, wahai orang-orang Quraisy, celaka kalian, ya, wailak, ya, wailakum, celaka kalian itu. Coba kalian pikir, kalian menyakiti Abu Dzar. Kamu tahu Abu Dzar ini? Dia ini kan bagian dari suku Ghifar. Kamu tahu nggak suku Ghifar itu di mana? Kan di Madinah. Kalian kalau ke Suriah, ya, kalau ke Damaskus lewat mana? Lewat kota itu. Coba kalau kamu pikir, kalau dia ini nanti terdengar bahwa kamu siksa, ya, terdengar oleh sukunya, habislah kalian. Ya, kalau kalian datang bareng-bareng, kalau datangnya itu sedikit ditawur, dikeroyok sama orang Ghifar sana gimana? Mikir juga ternyata orang-orang Quraisy tadi itu. Oh iya ya, kita ini kan dagangan mesti lewat situ. Ibarat kalau kita ini mau ke Banjarmasin, ya lewatnya kan mesti Liang Anggang. Nanti kalau dicegat di Liang Anggang gimana? Dipukuli orang sana gimana? Ya, nggak bisa dagang kita, habislah harta kita. Mikir juga, akhirnya apa? Dilepas tuh. Gara-gara pernyataan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gitu. Ternyata apa yang terjadi setelah dilepas? Ya baliklah ke penginapan tadi itu. Apakah Abu Dzar pulang? Ternyata tidak. Ternyata dia mengulangi perbuatan itu. Yang ngomong begitu lagi dipukuli lagi. Ya, dipukuli seperti itu lagi sampai mau dibunuh, dan Al-Abbas datang lagi memberikan pertolongan. Nah, kapok-kapok. Ya. Jadi hadirin sekalian, memang kalau keimanan itu sudah menghujam dalam dada itu susah, ya kan? Kalau bisa itu ya didakwahkan. Orang yang mencintai sesuatu itu tentu menginginkan yang dicintai itu juga dinikmati oleh orang lain. Yang apalagi orang-orang yang dicintai, gitu. Jadi kalau kita itu melihat ada kebenaran, ya, tentu kita ingin orang, ketika kita merasakan kenikmatan itu, orang lain, khususnya orang yang kita cintai itu tentu juga ingin kita ajak untuk merasakan sebagai itu. Abu Dzar itu juga begitu, nggak perlu nunggu ke kampungnya, nggak perlu pulang ke Madinah, ke Yathrib. Dia sampaikan langsung itu di tengah-tengah orang kafir, meskipun resikonya harus dipukuli seperti itu. Nah, artinya apa? Hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah, tentu keyakinan tadi itu yang mendorong Abu Dzar Al-Ghifari untuk mendakwahkan Islam. Ya. Dan kalaupun ditolak, kalaupun tidak diterima, setidaknya sudah disampaikan. Ya. Karena kita tidak tahu hidayah Allah itu seperti apa. Tugas kita itu adalah menyampaikan risalah. Soal hidayah itu adalah kembali kepada orang yang telah sampai informasi itu, hidayah itu,
dan Allah membukakan pintu hidayah untuk dia. Gitu. Ini semua mestinya menjadi renungan gitu. Bahwa kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau kita punya ilmu, sampaikan. Jangan disembunyikan. Karena menyembunyikan ilmu itu berarti menunda orang itu mendapatkan hidayah. Gitu. Dan itu seburuk-buruknya orang yang berilmu itu adalah menyembunyikan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran berharga dan termasuk bagaimana kita mengambil pelajaran Rasulullah itu mencari pertolongan, tidak pernah putus asa, tidak pernah putus asa. Masih lagi orang-orang yang diseru oleh Rasulullah, termasuk nanti ada 6 pemuda Khazraj, ya, yang sebelumnya ada suku Aus, ini nanti ada pemuda dari suku 6 pemuda dari suku Khazraj, dan inilah nanti si cikal bakal nanti Rasulullah diberikan pertolongan ya di Madinah. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah kita ceritakan runut. Ya, yang penting bersabar, yang penting kita masih diberikan umur yang panjang untuk bisa bertemu kembali di dalam tema-tema yang akan datang. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang tema lanjutan dari Thalabun Nusrah bagian 2 ini, yakni Rasulullah masih mencari pertolongan di antara kabilah ya yang ada di sekitar Arab untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan backup kepada dakwah beliau, sehingga dakwah beliau nantinya itu mampu kokoh, tegak, berdiri di atas kekuasaan. Ya, sehingga kita pun harus memahami bahwa Rasulullah bukan hanya pemimpin agama, tetapi Rasulullah juga pemimpin negara. Baik, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya